Di antara 5 gunung berapi super terbesar di dunia, Gunung Fuji di Jepang hanya menempati peringkat keempat. Tetapi yang pertama, luasnya 75.000 km kubik dan 30 juta kali lebih besar dari piramida Mesir. 1.500 gunung berapi aktif di dunia, dengan rata-rata sekitar 50 gunung berapi aktif setiap tahunnya. Letusan gunung berapi tidak hanya merupakan organ alam yang luar biasa, tetapi juga raksasa geologi yang mengintai bumi dengan kekuatan yang menakutkan dan merusak gunung es aktivitas vulkanik. Bumi juga menyembunyikan banyak gunung berapi super dengan skala yang menakjubkan, yang letusannya saja sudah cukup untuk mengubah iklim bumi atau bahkan secara langsung menghancurkan seluruh peradaban manusia. Hari ini, mari kita lihat 5 gunung berapi super terbesar di dunia dengan kumpulan gunung berapi terbaik di dunia. Kelima, Gunung Semeru. Gunung berapi Semeru yang megah selalu berdiri di Jawa Timur, Indonesia, seperti raksasa yang berbicara dengan kekuatan batin bumi, merupakan puncak tertinggi Pulau Jawa. Dengan ketinggian 3.600 meter, Semeru menghadap ke daratan bersejarah ini. Semeru terletak di zona subduksi di persimpangan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang sudah sering terjadi aktivitas vulkanik sejak tahun 1967, lalu telah berada dalam keadaan letusan yang hampir terus-menerus. Setiap letusan mengungkapkan struktur geologi gunung berapi. Semeru sangat kompleks dan misterius. Sebagai bagian dari kelompok gunung berapi Dengger, Semeru terdiri dari sejumlah besar lava Anshan. Gunung terjal itu dipenuhi kawah danau dan lapisan endapan vulkanik. Tidak hanya terdapat satu kawah lilin di puncak gunung berapi, tetapi juga 2 kawah yang saling tumpang tindih di bagian selatan. Hal ini membuat letusannya tidak hanya terbatas pada puncak gunung saja, namun terkadang juga terdapat kawah samping meletus dengan tiba-tiba. Begitu aliran lahar dan aliran piroklastik menyembur keluar, langsung menutupi desa-desa di kaki gunung dan menimbulkan hantaman dahsyat. Faktanya, rekor letusan gunung berapi dapat ditelusuri hingga tahun 1800-an. Setidaknya telah terjadi 55 letusan skala besar. Tercatat, 11 diantaranya menimbulkan korban jiwa yang serius. Letusan pada 4 Desember 2021 sangat tragis. Aliran piroklastik bersuhu tinggi dengan cepat menyapu desa-desa terdekat, menewaskan 57 orang dan melukai 104 orang. Lagi-lagi aliran gas dan puing-puing tersebar di area seluas 19 km. Saking dahsyatnya, setiap letusan menjadi momen hidup atau mati. Ini masih menjadi tujuan pendakian paling populer di Indonesia. Pendaki biasanya memulai dari desa kecil terdekat, mendaki lereng curam gunung berapi selangkah demi selangkah, pemandangan seluruh Jawa Timur, dan menyaksikan asap tebal yang keluar dari kawah. Kekuatan alam yang tiada habisnya, namun bahaya pendakian Semeru tidak hanya disebabkan oleh medan yang curam. Gas beracun yang dikeluarkan saat gunung tersebut meletus juga mematikan. Shifuyi, seorang aktivis politik terkenal Indonesia, mendaki Semeru pada tahun 1969. Sayangnya, dia meninggal setelah menghirup gas vulkanik. Namun bahaya ini tidak pernah menghentikan para petualang pemberani ke jantung bumi di puncak gunung. Keempat, Gunung Berapi Fuji. Gunung berapi legendaris yang menjulang tinggi di Pulau Honshu, Jepang, selalu sangat mempengaruhi pencarian keindahan dan semangat orang Jepang dengan keindahannya yang menakjubkan dan warisan sejarahnya, puncaknya yang tertutup salju sepanjang tahun. Kerucut gunung berapi yang simetris sempurna tidak hanya menjadi ikon Jepang, tetapi juga menarik banyak seniman dan fotografer untuk mengabadikan keindahannya, sebenarnya merupakan gunung berapi aktif. Formasi ini merupakan hasil pergerakan lempeng selama jutaan tahun. Letaknya persis di persimpangan 3 lempeng utama, lempeng Amor, lempeng Assassin, dan lempeng Laut Filipina 4 tahap. Gunung Fuji Purba, Gunung Fuji pertama, kemudian Gunung Fuji dan Gunung Fuji baru. Rentang waktunya selama 100.000 tahun, Gunung Fuji yang kita lihat sekarang terbentuk oleh aktivitas geologi. 10.000 tahun yang lalu, Fuji telah menulis ulang sejarah daerah sekitarnya berkali-kali. Yang paling terkenal adalah Bendungan Huei antara tahun 1707 dan 1708.
Letusan tersebut mengeluarkan abu vulkanik dalam jumlah besar bahkan hingga jarak 100 km di Tokyo. Itu juga merupakan simbol suci dalam budaya dan kepercayaan agama Jepang. Sejak zaman kuno, Gunung Fuji telah menjadi gunung suci dalam agama Shinto dan Buddha. Dalam mitologi Shinto, Gunung Fuji adalah rumah dari pohon suci gunung dan bunganya mekar untuk sementara waktu. Ia dianggap sebagai dewa yang melindungi gunung, hutan, dan alam. Kuil Fujiyama Hongya Sengen Taisha didedikasikan untuk dewi ini. Namun ironisnya Gunung Fuji lah yang melarang wanita mendaki ke puncak dalam waktu lama hingga tahun 1872. Wanita hanya diperbolehkan mendaki Gunung Fuji. Selain sebagai pusatnya, dari segi kepercayaan agama, Gunung Fuji juga sangat menyatu dengan kehidupan spiritual orang Jepang. Seperti kita ketahui bersama, banyak karya seni Jepang yang menjadikan Gunung Fuji sebagai latar belakang yang paling mewakili Master of Ukiyo-e Hokusai Gunung Fuji dan 100 Pemandangan Gunung Fuji. Lukisan-lukisan ini tidak hanya menggambarkan perubahan Gunung Fuji di berbagai musim dan waktu, tetapi juga mengungkapkan rasa hormat masyarakat terhadap gunung suci tersebut. Saat ini, Gunung Fuji masih menjadi destinasi impian para wisatawan dan pendaki dari seluruh dunia. Meskipun mendaki Gunung Fuji tidak memerlukan keahlian mendaki gunung yang profesional, bagi banyak orang, mendaki ke puncak Gunung Fuji lebih seperti ziarah spiritual di hadapannya, dan alam bersinggungan di sini dan menjadi kekuatan abadi, menginspirasi generasi demi generasi untuk dijelajahi dan dikejar. Ketiga, Gunung Popocatépetl. Gunung berapi Popocatépetl adalah raksasa berasap di Meksiko, terletak di bagian timur sabuk vulkanik Meksiko dan menghadap gunung berapi Iztaccíhuatl di utara melintasi Cortes Pass. Bersama-sama, gunung berapi tersebut membentuk Taman Nasional Gunung Api Iztapopo, artinya gunung merokok di Nahuatl. Hal ini tepat menggambarkan karakter gunung berapi aktif yang selalu berasap. Gunung berapi ini telah aktif sejak zaman dahulu. Letusan Popocatépetl tercatat sejak tahun 1500-an ketika penakluk Spanyol Cortes memasuki Meksiko. Gunung berapi ini telah mencatat letusan besar sebanyak letusan paling dahsyat dari 15 letusan yang terjadi 23.000 tahun lalu, yang menghasilkan aliran abu vulkanik dan puing-puing dalam jumlah besar yang langsung menghancurkan kerucut gunung berapi dan membentuk tanah longsor sejauh 70 km. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan letusan Gunung St. Helens tahun 1980. Rentetan sejarah ini menjadikan Popocatépetl sebagai harta karun di mata para ahli geologi karena lapisan sedimen vulkanik dan pola letusannya kerap menyembunyikan misteri kedalaman bumi, juga berperan dalam budaya dan seni. Karakter penting menurut legenda Nahuatl, Popocatépetl adalah seorang pejuang yang jatuh cinta dengan putri kesayangannya, Iztaccíhuatl. Sang putri meninggal karena patah hati ketika dia secara keliru percaya bahwa Popo terbunuh dalam pertempuran. Popocatépetl berduka, meletakkan tubuhnya di atas gunung dan bersumpah untuk melindunginya selamanya. Pada akhirnya, keduanya berubah menjadi dua gunung berapi yang berdiri berdampingan. Jadi setiap kali Popocatépetl meletus, orang percaya bahwa inilah pejuang setia yang mengungkapkan cinta dan kesedihannya, dan seniman modern sering menggunakan Popocatépetl sebagai sumber inspirasi. Malcolm Lowry novel Under the Volcano menempatkan Popocatépetl di jantung cerita, melambangkan perjuangan hidup dan nasib yang tidak dapat diprediksi. Seperti semua gunung berapi aktif sebelumnya, Popocatépetl tetap hidup meskipun terdapat potensi bahaya. Kedua, Gunung Berapi Kilimanjaro. Ketika mendengar Kilimanjaro, gambaran megah puncak tertinggi di Afrika mungkin langsung terlintas di benak Anda saat mendaki gunung tersebut. Namun tahukah Anda bahwa gunung ini sebenarnya merupakan gunung berapi aktif yang terletak di dekat perbatasan Tanzania? Kenya, gunung berapi ini terdiri dari 3 gunung berapi utama, yaitu Puncak Kibo, Puncak Mawenzi, dan Puncak Gila. Di antaranya, Puncak Kibo adalah yang paling terkenal dan tertinggi dengan ketinggian 5.800 meter. Puncak Gila relatif pendek pada ketinggian 4.005 meter di atas permukaan laut
tetapi merupakan gunung berapi paling awal yang menelusuri sejarah geologi Kilimanjaro. Dapat ditelusuri kembali ke 2,5 juta tahun yang lalu. Saat Gunung Gila aktif pertama kali, Puncak Mawenzi juga mulai meletus 1 juta tahun yang lalu dan kuat. Ini bukan hanya gunung berapi terbesar dari 3 gunung berapi, dan meskipun Puncak Kibo saat ini tidak aktif, kawahnya kadang-kadang mengeluarkan gas, membuatnya tampak seperti bisa meletus lagi kapan saja. Selain aktivitas gunung berapi yang sesekali terjadi, lanskap glasial Kilimanjaro juga mengesankan. Sangat disayangkan bahwa pemandangan menakjubkan tersebut menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada awal abad ke-20, lapisan es Kilimanjaro menutupi sekitar 20 km persegi. Namun pada tahun 2011, hanya 176 km persegi. Tetap ada pengurangan lebih dari 85%. Para ilmuwan diperkirakan, jika tren perubahan iklim terus berlanjut, gletser di Kilimanjaro kemungkinan besar akan hilang sepenuhnya sebelum tahun 2040. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa gletser ini bukan hanya harta karun lanskap, mereka juga merupakan komponen penting dari ekosistem lokal dan sumber daya air. Jika gletser ini benar-benar hilang, banyak daerah yang bergantung pada air yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro akan menghadapi kekurangan air yang serius, yang akan mempengaruhi keseimbangan ekologi dan aktivitas pertanian secara keseluruhan. Kawasan Afrika Timur menghadapi tantangan global ini, Kilimanjaro tidak hanya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam, juga menyadarkan kita bahwa hubungan antara manusia dan alam sangatlah erat dan rapuh. Nomor 1, Mauna Loa. Di jantung Kepulauan Hawaii berdiri gunung berapi raksasa yang terkenal di dunia, Mauna Loa. Meski ketinggiannya hanya 4.170 meter, yang membuatnya menjadi yang terbesar di dunia adalah ukurannya. Gunung berapi ini berukuran sekitar 75.000 km kubik. Jika kita menggunakan piramida Khufu di Mesir sebagai referensi, volume 1 gunung berapi Mauna Loa setara dengan volume gabungan 30 juta piramida Khufu. Artinya, skala gunung berapi ini jauh melebihi selain dari semua bangunan super besar dalam sejarah, kemiringan Mauna Loa relatif landai. Dari kejauhan, gunungnya menyatu dengan bumi seperti perisai raksasa. Yang menakjubkan, gunung berapi ini juga terkenal dengan aktivitas bawah tanahnya yang sering terjadi. Gunung berapi ini telah meletus sebanyak 33 kali sejak pencatatan dimulai pada tahun 1843. Letusan rata-rata terjadi setiap 4 hingga 6 tahun sekali. Intinya, setiap letusannya setara dengan daya ledak sekitar 16.000 bom atom. Dengan kata lain, sejak tahun 1843, energi kumulatif seluruh letusan Mauna Loa hingga saat ini setara dengan daya ledak sekitar 520.000 bom atom selebar selama 23 hari dan mengeluarkan total sekitar 37,6 miliar meter kubik lava, aliran lava yang memancar tersebut. Kecepatannya bisa mencapai puluhan kilometer per jam. Tidak ada vegetasi kemanapun ia pergi. Hanya dalam waktu 3 jam, ia mencapai lautan sejauh 24 kilometer. Namun, nilai ilmiah Mauna Loa tidak terbatas pada aktivitas gunung berapi, radiasi matahari, atmosfer, dan banyak lagi. Faktanya, Observatorium Mauna Loa yang terletak di puncak gunung berapi adalah salah satu lembaga inti penelitian iklim global. Observatorium ini mencatat perubahan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sepanjang tahun dan merupakan data penting sumber penelitian perubahan iklim global. Sejarah panjang Mauna Loa tidak hanya membentuk lanskap Hawaii, tetapi juga menginspirasi umat manusia untuk memikirkan secara mendalam tentang masa depan bumi. Nah, itu saja isi video hari ini. Tahu yang mana dari 10 gunung berapi terbesar yang diperkenalkan hari ini yang lebih mengesankan bagi Anda? Silakan beritahu kami di area komentar jika Anda suka. Jika Anda menyukai video ini, silakan suka, berlangganan, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton.